Hallelujah. Happy Sunday and happy Mother's Day to all of you beautiful moms. Siapa yang semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Who's excited for this Sunday service? Me. Who's excited? Haleluya. Haleluya. Sebelum kita mulai, aku mau menyapa orang yang dari online dulu. Hai. And sebelum kita mulai, kita mau menundukkan kepala, bersikap dalam sikap doa untuk memulai kebaktian hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas hari yang indah. Kau berikan kami Tuhan, satu minggu lagi ya Tuhan, sehingga kami bisa kembali lagi di rumah-Mu ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai kebaktian kami Tuhan. Kami mohon Tuhan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, sehingga Tuhan kami bisa celebrate this special day Tuhan Yesus, bukan hanya karena Mother's Day Tuhan, tetapi untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan pulang tidak sama lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas karunia berkat yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan. Hadir di tengah-tengah hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, kami siap mau memulai Sunday service hari ini. In the name of Jesus we pray, amen. Haleluya. Mari saudara, aku undang untuk bangkit dari bangku masing-masing. Kita mau memulai acara Sunday service hari ini. Haleluya. Boleh tepuk tangan ya. Mari kita katakan, Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. pujian kami Tuhan. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Katakan, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untuk-Mu yang termulia berkenan.
telah kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang semangat ayo katakan papa papa. Papa para, 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 papa para. Lebih semangat lagi saudara. Papa para, papa para, papa para, papa para, papa para, papa para. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segala. Sekali lagi yang semangat. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak yang mau berikan yang terbaik buat Tuhan? Kita boleh lambaikan tangan saudara. Yang mau berikan yang terbaik buat Tuhan, kita lambaikan tangan saudara. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai, sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Boleh sama-sama serukan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Kenapa kita mau bersorak? Sebab kemenangan ada di pihak orang benar. Amin. Iblis boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi percaya bahwa Tuhan mengubahkan semua itu menjadi kebaikan buat setiap kita. Sekali lagi sorakan haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau bersorak buat Engkau Tuhan. Sebab kami percaya kami adalah orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk menjadi lebih dari pemenang. Amin. Saudara boleh bertepuk tangan buat Tuhan. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Amin.
baru kau beri. Sama-sama kita mau nyanyikan. Kau telah ubah kataku jadi tarian, hapus segala dosa masa laluku. Kini ku jadi pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, berikan hidupku bagimu, bagi amin. Sekarang kemenangan, hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Nyanyi sama-sama. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang telah kau nyatakan bagi kami. Kagum akan kebaikanmu Tuhan. Amin. Kebaikanmu, sebab hidup baru kau beri, hidup baru kau beri. Kau telah ubah rataku jadi tarian, kau hapus segala dosa dan masa laluku. Sama-sama jadi pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan. Amin. Kemenangan, kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Semua yang merasa diri pemenang sore hari ini, sama-sama kita mau sorakan. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Nyanyi sama-sama. Sorak kemasuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan, kau berikan bagiku. Yes, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sama-sama. Sorak bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan, kau berikan bagiku. Yes Lord, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Nyanyi lagi. Haleluya. Ada suara kemenangan dari tempat ini. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Jemaat disilahkan duduk. Shalom, IJF Wellington. Selamat datang di retreat kita di tahun 2022. Saya percaya tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa buat saudara dan saya. Hai guys, gimana retreat kemarin? Seru-seru kan? Seru dong pastinya. Here's a glimpse of our journey retreat. Check it out. Yusuf, last siapa lawan kita? Tidak ada. Kita siapa? Ariel. We are R-U-T-H. And these are the news for this week. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer
ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. Come and join us in prayer meeting this Friday, 7 p.m. at 61 Hopper Street, Mount Cook. So guys, that's the news for this week. Gimana? Seru-seru kan? Jangan lupa ikut iCare dan prayer meeting. Happy Sunday guys! Shalom. Happy Mother's Day. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat semua yang Kau berikan anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Bapak, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Biarlah terimalah persembahan ini menjadi persembahan Tuhan yang untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, kami mau merayakan kasih-Mu pada setiap kami masing-masing tempat ini Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bukan hanya Engkau yang memberikan kami, tapi kami mau berikan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan berdoa-doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang all kids to come at the front. Saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita arahkan tangan kita, arahkan hati kita. Kita mau sehati mendoakan generasi Kristus yang ada di depan ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan dari masa kecil mereka Tuhan. Mereka belajar untuk mengenal Engkau Tuhan, dari step-step kecil Tuhan mereka mau belajar Tuhan bagaimana cara mereka menyenangkan hati Tuhan, bagaimana mereka mau membawa hidup mereka dekat dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa sore hari ini Tuhan untuk Sunday School sore hari ini Tuhan, setiap pengajaran yang diterima Tuhan biar Engkau memberikan pengertian buat setiap anak-anak ini Tuhan, sehingga mereka mendapatkan pengertian yang baik mengenal pribadi Tuhan. Engkau memberkati setiap guru-guru sekolah minggu yang mengajar Tuhan, supaya semua yang berasal daripada-Mu yang diajarkan buat anak-anak ini. Kami mengucap syukur, kami percaya anak-anak ini senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Dalam satu nama yang ajaib kami berdoa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saudara, mari siapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar ada perjamuan. Mengapa penting bagi kita untuk selalu
mengingatkan iman kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebab dengan mendengarkan menjadi salah satu cara di mana kita memberikan makan buat jiwa kita. Apa yang kita dengar hari-hari ini menentukan posisi kita di hadapan Tuhan. Dulu saya berpikir, tidak apa-apa saya mendengarkan gosip. Toh bukan saya yang ngomongin orang, saya hanya mendengarkan. Saya berpikir bahwa saya tidak sengaja ada di tempat itu, kemudian mendengarkan orang lain berkata-kata. Saya merasa tidak ada masalah. Namun saya belajar satu hal, hati-hati apa yang kamu dengarkan. Tidak hanya hati-hati apa yang kamu perkatakan, tapi hati-hati apa yang kamu dengar. Setiap perkataan yang kita dengar, kalau kita izinkan masuk di hidup kita sedang memberi makan jiwa kita. Sekali lagi, apa yang kita makan, apa yang kita kasih makan di jiwa kita, itu akan menentukan posisi kita di hadapan Tuhan. Hari ini hari Mother's Day, jadi saya kasih bocoran sedikit buat kaum bapak-bapak. Katanya nih katanya, nggak semua, tapi katanya saya dengar. Salah satu kelemahan wanita adalah, nanti kalau mau tahu salah satu kelemahan pria nanti dapat bocoran pas Father's Day. Tapi karena ini Mother's Day, jadi yang dibocorkan adalah kelemahan wanita. Apa salah satu kelemahan wanita? Suami saya paling tahu. Itu salah satunya. Tapi yang dominan adalah mendengarkan rayuan. Itu salah satu kelemahan wanita. Ya, jadi itu. Jadi kalau mau tahu kenapa seorang Nirwana Kaban menerima Jimmy Sihombing, karena dia senang dirayu sama Jimmy Sihombing. Dan itu menjadi salah satu kelemahan wanita. Benar Alkitabiah saudara. Kenapa Hawa jatuh? Karena Hawa mendengarkan rayuan ular. Ya, bukan Adam yang mendengarkan rayuan ular, tetapi Hawa. Jadi itu ya, para suami udah tahu ya, kelemahan wanita adalah kalau dirayu udah pasti kelepek-lepek. Berikutnya nanti kalau Father's Day kita harus kulik apa kelemahan para suami. Oke, sore hari ini sekali lagi apa yang kita dengar? Saudara mau mendengarkan perkataan buruk? Saudara mau mendengarkan perkataan pesimis? Seperti yang kita tahu, saya baru kurang lebih 3 minggu saya bersama dengan saudari-saudari di gereja ini, kita menjaga seorang ibu yang divonis oleh dokter bahwa usianya tidak lama lagi. Saya melihat hampir kurang lebih 3 minggu beberapa kali dokter datang dan berkata, beliau mendengarkan vonis dari dokter, hidupmu tidak lama lagi. Setelah datang dokter keluar, yang dia dengarkan adalah pujian penyembahan. Itu terus, 24 jam pujian dan penyembahan. Besoknya dokter datang lagi, hidupmu tinggal beberapa hari. Dia tetap beresponi, Tuhan Maha Kuasa. Didengarkan lagi pujian dan penyembahan. Dia kasih makan jiwanya setiap energi positif. Mari sore hari ini, sekali lagi, mari renungkan apa yang kita dengarkan hari-hari ini. Terkadang kita hanya mewaspadai apa yang kita omongkan, apa yang kita bicarakan. Tetapi kita lalai untuk memfilter apa yang kita dengar. Mari sore hari ini, siapkan hati saudara, siapkan setiap hati kita untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhan yang akan membangun hidup kita. Mari sama-sama kita mau declare bahwa di setiap pergumulan yang kita lewati, ada kemenangan yang sudah Tuhan janjikan buat kita. Saya mohon ditampilkan dalam Keluaran pasal 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami hari-hari ini.
Tapi mari sama-sama kita mau perkatakan firman Tuhan. Saya tidak berjanji, bahkan firman Tuhan tidak bilang bahwa kalau kamu sakit, kamu pasti 100% sembuh. Tuhan punya banyak cara untuk mengeluarkan kita dari setiap pergumulan kita. Mari sore hari ini, dalam sikap doa kita mau datang kepada Tuhan. Bahwa setiap hidup kita, Tuhan, kami mau berikan waktu sejenak. Kami terlalu sibuk mendengarkan perkataan orang. Kami terlalu sibuk mendengarkan perkataan orang sekitar, Tuhan. Sore hari ini kami mau berikan waktu. Berkata-katalah dalam kehidupan kami, Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dalam kehidupan kami. Ia akan menjadi kekuatan buat jiwa kami. Menjadi kekuatan kami untuk melangkah lebih jauh, Tuhan. Lebih dalam pengenalan kami akan Engkau, Tuhan. Kami mau berhenti mendengarkan perkataan pesimis. Kami mau berhenti mendengarkan perkataan negatif. Kami mau berhenti mendengarkan intimidasi iblis. Kami mau berhenti, Tuhan. Kami mau berhenti setiap perkataan curiga, setiap perkataan buruk, setiap perkataan kutuk, setiap maki-makian, Tuhan. Kami mau berhenti mendengarkan semua itu, Tuhan. Sore hari ini kami mau sendengkan telinga kami, Tuhan. Kami mau mendengarkan perkataan Kristus di hidup kami. Kami mau mendengarkan perkataan Roh Kudus di hidup kami. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Masa depan kami ada di tangan yang benar. Di tangan Tuhan yang ajaib. Tidak ada satupun kuasa yang bisa prediksi hidup kami ke depan. Selain kuasa Yesus, selain rencana Yesus. Hidup kami tidak akan menjadi malang. Kami tidak akan mati, Tuhan. Tapi kami percaya di dalam Engkau kami mewarisi hidup yang kekal. Mata kena masyikita. Yesus Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Haleluya. Together, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Mari sambil bangkit berdiri. Sama-sama kita nyanyikan. There is power in the mighty name of Jesus. Every war he wages he will win.
'Cause I know how this story ends. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Let us declare. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take, Jesus, you take what the enemy meant for evil, Jesus, and you turn it for good. We thank you, Lord. You turn it for good. We thank you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Sing it again, sing it again. I'm gonna see a victory. Yes, Lord. I'm gonna see a victory. This battle belongs to us, Lord. The battle belongs to you. I'm gonna see. Yes, I'm gonna see. Jesus, the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Sing it again. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take, Jesus, you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Untuk hari ini Bapa, kami bisa berkumpul bersama dalam gereja-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami masuk ke dalam perjamuan kudus ya Bapa. Engkau yang sucikan ya Tuhan perjamuan kudusnya ya Bapa. Biarlah
perjamuan kudusnya Tuhan bisa memberikan kepada kami ya Tuhan kelegaan ya Tuhan, damai sejahtera ya Bapa, sukacita ya Tuhan. Segala sakit penyakit ya Tuhan telah Kau bayar lunas di kayu salib ya Tuhan. Apapun kekhawatiran kami ya Bapa, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa-dosa kami ya Tuhan, atas segala perbuatan kami yang kami perbuat ya Tuhan selama 1 bulan ini ya Tuhan. Kau ampuni kami semua ya Bapa. Ya Tuhan, sucikan perjamuan kudus ya Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kami semua ya Bapa yang mau menerimanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa dan mengucap syukur in Jesus name we pray. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, sambil perjamuan kudus dibakar, telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Kau layakkan ku dalam diriku, melihat takhta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Raja yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sambil musik dimainkan, kita mau memberikan waktu sejenak, 1 menit, 2 menit. Kita mau ucapkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, bahwa melalui perjamuan kudus ini kita mau mengingat bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua, sehingga kita yang seharusnya binasa tetapi oleh kasih karunia Tuhan kita menjadi selamat. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih.
Engkau baik Tuhan, Engkau yang telah menghapus dosa-dosa kami semua ya Bapa. Kami mau serahkan ya Tuhan segala kekhawatiran kami, apapun masalah kami ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Mari kita angkat roti ini di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku tuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengangkat roti ini, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya seraya berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi engkau. Makanlah dan ingatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Mari dengan ucapan syukur kita mau menerima tubuh Yesus. Demikian ia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian yang telah dimeteraikan oleh darahku. Minumlah untuk menjadi peringatan akan aku. Mari dengan penuh ucapan syukur kita mau menerima darah Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kami bisa datang ke dalam hadirat-Mu sekali lagi Tuhan. Kami bisa menerima perjamuan kudus ini Bapak. Biarlah semua yang telah Engkau lakukan ya Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan, kami terus mengingatnya ya Tuhan. Sampai Engkau datang lagi ya Bapak, kedua kalinya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sebentar lagi memasuk dalam firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang tutup bungkus ruangan ini ya Tuhan. Berikan kepada kami ya Tuhan hati yang mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini bagaikan pedang bermata dua yang menusuk setiap hati kami ya Tuhan. Sehingga kami pulang tidak sama lagi Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. In Jesus name we pray. Amin. Teman-teman, katakan kanan kiri Happy Mother's Day dulu ya untuk ibu-ibu. Oke, Shalom semuanya, apa kabar? It's good to be back. Setelah 2 minggu off ya. Oke, hari ini temanya adalah tema yang spesial, yaitu mengenai Mother's Day. Di mana saya akan membawakan judulnya adalah Legendary Woman. Katakan kanan kiri Legendary Woman. Oke, kita melihat dalam perjanjian lama ya, kita melihat banyak sekali tokoh-tokoh wanita yang dipakai oleh Tuhan gitu ya. Di mana Tuhan memakai wanita-wanita ini seperti Rahab, Deborah, Ruth, Naomi, Esther dan masih banyak lagi. Orang wanita-wanita ini diberikan power, hikmat untuk melakukan perjuangan-perjuangan yang Tuhan inginkan di dalam diri mereka. Banyak sekali ya kita melihat kadang-kadang di luar sana wanita itu dianggap sebagai kaum yang lemah istilahnya, kaum yang tidak berdaya. Namun di dalam Tuhan itu sendiri bahwa wanita itu adalah sama berharga di mata Tuhan, sama dengan kaum pria juga. Karena wanita dan pria itu diciptakan sesuai dengan image of God. Dikatakan di sini di Kejadian 1, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sesuai dengan image-nya. Dikatakan, God created human beings in His own image. In the image of God He created them. Male and female He created them. So basically, male and female is all equal in eyes of God. In the image, the same image of God. Dan tentunya tidak ada perbedaan antara pria dan wanita di mata Tuhan. Sekali lagi, Tuhan bisa memakai wanita juga dalam beberapa kisahnya. Seperti yang dalam retret kemarin kita belajar mengenai siapa? Ruth, yes, ya kan? Bahwa dia dipakai Tuhan meskipun dia seorang non-Jews, tapi dia dipercaya, diberikan keselamatan oleh Tuhan sehingga dia menjadi nenek dari keturunan dari Yesus itu sendiri. Nah, kemudian kita belajar
hari ini, yaitu bahwa setiap dari kita diberikan purpose oleh Tuhan, yaitu dalam setiap kita memiliki plan, yaitu terutama untuk kaum wanita pada hari ini, yaitu Tuhan ingin kita semua menjadi legendary. Oke, katakan dengan diri, you are made to be legendary. Oke, how ordinary woman became extraordinary, become legendary just by being willing vessels for the one who created them for a purpose. Setiap dari kita adalah ordinary woman, ya kan? Ordinary people. Tapi kita bisa become a legendary kalau kita ikut dalam Tuhan. Hari ini saya mau membawakan kisah dari salah satu perjanjian lama, yaitu yang bernama Abigail. Mana Abigail, ada di sini nggak? Nggak ada. Hah? Oh, suaminya ada. Oke, kita baca dulu ya kisah dari Abigail ini. Mungkin agak panjang. Yang ayat 2 mungkin yang pria, yang kemudian selanjutnya adalah yang wanita. 1, 2, dan 3 kita mau baca. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada 5. Silakan yang 5. Salam ini kepadanya. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Pada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan padamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami datang pada hari raya? Berikanlah kepada hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai mereka memberitahukannya kepadanya. Tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada tuan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah
kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya. Dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika aku tinggalkan hidup sampai pagi, seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini. Sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh. Karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat padamu selama hidupmu. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini." Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu. Jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Oke, jadi panjang banget ya. Jadi summary-nya adalah Abigail dan Nabal, mereka hidup di suatu tempat dan Abigail dan Nabal ini memiliki banyak sekali ternak. Daud adalah seperti penjaganya. Dia memiliki ratusan tentara. Basically Abigail dan Nabal itu hidup tentram, damai di dalam perlindungan Daud. Daud datang mengirim utusan hanya untuk meminta, ya mungkin Daud juga saya yakin dia nggak membutuhkan apa-apa, tapi dia cuma meminta seperti sesuatu lah dari Nabal. Tapi Nabal menolak. Akhirnya Daud mau menghabiskan semuanya, tapi dicegah oleh Abigail. Itu singkat cerita. Nah, hari ini kita mau belajar karakter dari Abigail. Ada beberapa karakter yang kita bisa ambil dari perempuan yang bernama Abigail ini. Yang pertama adalah legendary woman courageous. Katakan, legendary woman courageous. Yeah. Salah satu karakter yaitu
legendary woman haruslah pemberani. Oke, di dalam perjanjian lama kita melihat banyak sekali tokoh-tokoh wanita yang berani bertindak, ya kan? Contohnya misalkan Rahab. Rahab berani untuk menyembunyikan siapa? Kedua pengintai yang sedang maju ke mengintai di tanah Kanaan. Dia bilang, oke, kamu bisa stay di rumah saya. Kemudian Siprah dan Puah, yaitu apa? Bidan yang hidup di zaman Musa ketika Firaun memerintahkan mereka untuk membunuh semua bayi-bayi yang pria, tetapi akhirnya mereka tidak melakukannya itu. Dan banyak sekali kita bisa melihat bahwa wanita-wanita di dalam perjanjian lama, mereka adalah wanita-wanita yang courageous. Dan di sini kita melihat courageous dari Abigail itu sendiri. Dia itu berani untuk apa? Untuk menghadapi Daud. Dengan 400, dikatakan bahwa Daud itu memiliki 400 plus 200 lagi tentara yang ada di belakang dia. Bayangkan seorang wanita seperti Abigail seorang diri untuk menghadapi orang-orang tersebut. Sendiri istilahnya, dia menyuruh bujangnya untuk pergi dulu. Tapi ya, dia berangkat juga dengan sendiri. Kalau dia bukan seorang yang courage, bagaimana mungkin dia bisa mau melakukan ini? Di sini dikatakan courage yaitu amet, ya kan? Di dalam perjanjian lama kita sering sekali melihat Joshua. Joshua seringkali berkata juga kepada orang-orang Israel, dia bilang, be strong and courageous. Courageous itu adalah salah satu karakter, yaitu untuk kita menjadi being bold, bisa brave and persevere untuk overcome everything. Okay? When we are running into problems, we need to be bold. We need to be able to have courage untuk overcome all the troubles. Karena being courageous is not about pretending that bad things don't happen or that real risks are all in our head. Being courageous is being honest with what we are facing and feeling, then pushing on. Being courageous itu bukan kita menghadapi masalah, kita pretend that masalah nggak pernah ada. Atau kita merasa menyembunyikan masalah itu. Enggak. Being courageous adalah kita being honest bahwa kita punya masalah, tapi kita mau untuk menghadapi masalah itu. Untuk overcome masalah itu. Demikian juga Abigail. Abigail melihat ketika dia mendengar dari bujangnya bahwa ada masalah, yaitu Daud akan menyerang segera keluarga mereka. Dia harus take action. Meskipun dia mungkin saat itu ketakutan, tapi dia memiliki courageous menemui Daud dan berbicara kepada Daud. Sehingga akhirnya masalah itu terselesaikan. Nah, demikian juga apa yang kita bisa pelajari dari yang pertama itu, ya kadang-kadang kehidupan kita pasti kita memiliki masalah. Siapa yang gak pernah punya masalah? Tentu kita punya masalah. Akan tetapi kita harus punya keberanian untuk menghadapi masalah itu. Oke? Kadang-kadang kalau kita gak punya keberanian, ya kita selamanya gak akan melangkah maju istilahnya. Karena ya kita memiliki ketakutan. Misalkan ada yang mungkin orang yang dari dulu pengen belajar nyetir, ya kan? Kalau nggak punya courageous untuk nyetir, bagaimana? Sampai sekarang pun juga nggak akan bisa nyetir. Atau ada orang yang pengen bisa nyetir terus pengen punya SIM gitu ya. Tapi nggak punya courageous untuk take the license test gitu. Teori nggak berani, driving test nggak berani. Sehingga sampai puluhan tahun nyetir nggak pernah punya SIM. Coba lihat coba ya. Ada yang pengen punya kerja gitu ya, dari dulu pengen nyari kerjaan, tapi nggak punya courageous untuk bikin surat lamaran gitu. Saya masih ingat banget waktu mana istri saya, Silky ya kan, mau kerja, tapi nggak mau
lamar, ya, jadi saya ngelamarin gitu ya. Pokoknya ini saya lamarin, pokoknya ntar begitu dia mau interview dia bilang ini kerjaan ini jadi guru gitu, ini kerjaan ini jadi sushi, oke gitu ya. Nah kita harus punya courageous, kita mau melakukan apa harus memiliki keinginan. Kita harus ingat bahwa di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai kita. Ya kan, dikatakan ini. But Jesus spoke to them at once. Don't be afraid, he said. Take courage, I am here. So, courage itu adalah sesuatu yang kita harus take. It's an action. Okay, Jesus said, take courage. It's an action. So, it is option for you. Do you want to take it or not? It is option for you. So, jangan takut bahwa God is on our side. Yang pertama yaitu kita harus mengerti, we need to be able to be courageous. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan dari ibu-ibu woman of God, okay? And as a husband, kita harus juga memberikan support, encouragement kepada istri-istri kita, ya kan? Supaya mereka juga step up untuk being courageous. Itu yang pertama, yaitu legendary women are courageous. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari Abigail ini adalah legendary woman dare to take responsibility. Sebagai manusia, kita seringkali mau menang sendiri. Seringkali kita mau menyalahkan orang lain. Adam dan Hawa aja, ya kan, ketika mereka jatuh dalam dosa, Adam bilang apa? Wanita itu yang kasih saya, istilahnya dia menyalahkan si wanita, ya kan? Si wanita kemudian apa? Iblis itu yang ini. Basically kita mau saling menyalahkan. Tapi karakter dari legendary woman adalah mau menerima tanggung jawab. Kita lihat dari Abigail. Dikatakan Abigail di ayat 23 itu, when Abigail saw David, she quickly got off her donkey and bowed low before him. She fell at his feet and said, I accept all blame in this matter, my lord. Please listen to what I have to say. Sebenarnya kita tadi baca yang salah itu siapa? Suaminya si Nahab. Dia yang maki-maki utusan Daud. Padahal si Abigail tidak ada di sana. Namun Abigail make the sacrifice. She go and talk to David, basically, and she take the blame. Kadang-kadang di dalam keluarga we also need to make sacrifice, ya kan? Kadang-kadang kalau kita maunya menang sendiri, berdua suami istri mau menang sendiri, ya nggak akan ada yang ini. Kita harus salah satu harus mengalah, istilah. Mengalah bukan berarti kita kalah, oke? Kadang-kadang kita menang dalam argumentasi, belum tentu juga kita menang, oke? Kalau end up-nya tidur di sofa, ya. Jadi suami istri, yuk kita saling support, jangan saling menyalahkan satu sama yang lain, oke? Karena in the end, this is our own family. Abigail menyadari ini bahwa apa yang dilakukan oleh Nahab, ya dia harus juga bertanggung jawab karena mereka berdua adalah satu. Dikatakan demikian, mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi kita dalam keluarga kita adalah satu. Ya kan, suami dan istri apapun yang dilakukan, ya kita harus berdua harus punya tanggung jawab juga istilahnya. Kadang-kadang kan kadang ya kita sering bilang, ini dia punya masalah, gua nggak peduli gitu. Enggak. Masalah finansial dalam keluarga ya dikerjakan oleh suami dan istri. Masalah anak ya juga suami dan istri bertanggung jawab bersama-sama. Oke? Masalah rumah tangga apalagi ya dikerjakan bersama-sama. Itulah yang menjadi kekuatan, yaitu legendary woman dare to take responsibility. Bukan responsibility itu hanya ditanggung oleh suami aja, enggak, tapi juga suami dan istri. Demikian juga dengan suami, bukan urusan anak dilempar kepada istri aja gitu, enggak. Semua kita harus bekerja sama because we are
one. Poin yang ketiga yaitu legendary women are quick to act, discerning and wise. Bahwa Tuhan menciptakan pria dan laki-laki dan perempuan itu berbeda, ya kan? Laki-laki diciptakan Tuhan yaitu dengan menggunakan otot, energi. Dan kebanyakan menggunakan akal pikiran. Sedangkan wanita diberikan feminine, perasaan, ya kan? Feeling, wisdom. Makanya dikatakan dalam suatu studi bahwa wanita itu lebih memiliki wisdom. Bisa kalau dalam melihat seseorang, dia bisa melihat orang tersebut baik, bisa discerning, bisa melihat orang itu baik apa enggak, itu lebih kelebihan dari wanita. Oke, saya nggak tahu itu benar apa enggak, tapi itu studi yang mengatakan, ya kan, benar. Tapi kayaknya tadi dengar Tirsa itu kelemahan juga ya. Kalau dirayu biasanya langsung apa? Kelepek-kelepek. Nah, tapi ya memang benar. Saya pernah beberapa case gitu dulu di Indonesia bahwa istri lebih dalam hal kayak berhubungan bisnis, biasanya istri yang memberikan masukan. Dia bilang, ini kayaknya orang ini kurang begitu jujur atau gimana. Nah, kita melihat dari kisah Abigail ini, dikatakan bahwa Abigail waste no time, okay? She quickly gathered all this to David. Dia langsung mengambil action, diambil semuanya itu, kemudian diberikan kepada Daud. Dia tahu keputusan yang diambil dia adalah tepat dan bijaksana. Karena kalau dia tidak melakukan itu, apa yang akan terjadi? Habis diserang oleh Daud. So, wanita yang legendary woman adalah mereka harus bisa berani mengambil keputusan. Dikatakan David replied to Abigail, "Praise the Lord, the God of Israel, who has sent you to meet me today. Thank God for your good sense." Dia bilang, "Bless you for keeping me from murder and from carrying out vengeance with my own hands." Nah, kita harus, legendary woman haruslah berani mengambil keputusan. Seringkali banyak sekali saya lihat orang-orang wanita-wanita nggak berani mengambil keputusan. Ya kan, ketika ditanya, gimana? Ntar aja saya nunggu suami gitu. Ya memang ada baiknya juga kita menunggu suami. Tetapi kadang-kadang hal-hal yang harusnya diambil, nggak berani diambil, ntar aja tunggu suami gitu. Sehingga nunggu-nunggu nggak jadi ngambil keputusan. Ya kan? Nah, kita harus belajar sebagai seorang wanita berani mengambil keputusan. Bukan berarti mengambil keputusan ya harus berani tanggung jawab. Ya kan? Berani ngambil, berani tanggung jawab. Untuk suami-suami ya kita harus berani trust. Ya kan? Trust our wife untuk mengambil keputusan. Ajar dia harus ngambil keputusan. Jangan kita doang ngambil keputusan, ya kan? Mau sampai kapan kita ngambil keputusan untuk orang lain? Ajar dia ambil keputusan, tapi keputusan yang kau ambil ya tentunya ditanggung jawab bersama-sama. Ya kan? Kan kita belajar tadi. Berani untuk tanggung jawab berdua. Jadi kita sebagai suami juga harus memberikan support dan tanggung jawab juga untuk untuk istri bisa mengambil keputusan. Oke, poin yang terakhir yaitu legendary woman are helper. Dikatakan di sini bahwa Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Then the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper who is just right for him. So dikatakan di sini, woman are helper. Oke, Tuhan menciptakan wanita untuk menjadi helper dari pria. Oke. Bahwa helper ini bukan berarti inferior. Kadang-kadang orang, oh, she is my helper, pembantu.
Bukan. Pembantu, dia bukannya helper yang kita bisa suruh-suruh. Ambilin gua minuman, ambilin gua ini. No. She is a different kind of helper. Seperti kita melihat Roh Kudus. Roh Kudus is a helper. Ya kan? Kita belajar dalam konsep God Trinitas. God the Father, Jesus, and Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah seorang helper. Apakah kedudukan dia dengan kedudukan Bapa berbeda? Enggak, mereka adalah sama. Tetapi mereka memiliki fungsi yang berbeda. Ya kan? Bapa adalah perencana, Yesus adalah pelaksana, dan Roh Kudus adalah pemberi kuasa. Demikian juga di dalam family. Suami dan istri, ya istri adalah helper suami yang merencanakan. Tetapi semua adalah satu. So, mereka saling bantu-membantu dan menolong. Tetapi tetap fungsi itu harus ada. Seperti dalam Trinitas mereka memiliki fungsi dan masing-masing melakukan sesuai dengan fungsi masing-masing. Tidak dibolak-balikan. Dan kita belajar dari Efesus ada fungsi, yaitu hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. So this is the function in the church as well. Bahwa istri tunduk kepada suami, tapi suami juga harus mengasihi istri. Seperti God love the church and the jemaat and the church also submit to God. So ini adalah fungsi yang Tuhan berikan kepada suami dan istri seperti kepada Bapa dan gereja. Oke, so fungsi ini harus kita perhatikan dengan baik, jangan dibolak-balikan. Karena kalau kita bolak-balikan, yang ada menjadi kacau. Oke, saya mau mengakhiri, saya mau panggil tim presiden dengan ilustrasi saya ketika kemarin ini ikut lomba regata. Ya kan, saya pergi dalam satu company function di mana kita disuruh lomba sailing gitu ya. Di mana kita nggak pernah lomba sailing. Jadi ada 100 orang dari kita, jadi 10 orang masing-masing di dalam satu kapal. Di dalam kapal itu kita kemudian memiliki fungsi masing-masing. Di mana ada yang kalian pernah lihat kayak yang di Auckland gitu kan, maksudnya lomba. Jadi ada yang tugasnya untuk naikin layar, ada yang tugasnya untuk membelokkan layar, dan itu semua dikontrol oleh tali. Jadi harus ada yang melepas tali, harus ada yang menarik tali, dan 10 orang itu memiliki fungsi yang berbeda di dalam kapal tersebut. Kalau tujuan kita adalah menggunakan angin sehingga kapal tersebut bisa melaju dan kemudian kita race sampai ada namanya buoy di tengah-tengah, kemudian kita pergi balik. Nah itu aja. Tetapi yang diutamakan yaitu tentunya race-nya itu sendiri. Dan kita berharap kepada angin. Kalau yang bisa saya ambil dari sini adalah kalau satu orang saja tidak melakukan fungsinya dia dengan baik, apa yang akan terjadi? Tentunya race-nya akan kapal itu nggak akan berjalan sesuai dengan plan-nya, ya kan? Andai kata angin datang dari misalkan dari belakang gitu, tapi layarnya adalah di tengah gitu, nggak ini, tentunya nggak akan berjalan dengan baik. Nah inilah yang mau saya sampaikan bahwa kita semua sebagaikan orang-orang yang ada di dalam kapal. Contohlah keluarga, ya kan, suami dan istri dan anak, kita harus mengontrol bagian kita masing-masing. Ada fungsi yang harus kita lakukan. Dan oh ya, by the way, di kapal itu ada seorang yang namanya kapten. Dia itu adalah seorang yang akan memberikan instruksi. Lepas talinya,
yang ini lepas gitu. Yang ini tarik talinya. Jadi semua orang harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh kapten itu. Jangan dia suka-suka aja, main tarik aja ya kan. Jadi kita mendengar instruksi kemudian baru itu berjalan dengan baik. Nah inilah yang kita ambil bahwa dalam rumah tangga kita juga harus memiliki fungsi itu sendiri. Kita harus mendengar ya kan. Seperti dikatakan bahwa ya dari Tuhan kita memerlukan Tuhan dulu sebagai mengutamakan Tuhan di atas kita. Mendengar apa yang Tuhan mau berbicara dalam keluarga kita. Kemudian sebagai suami as the head of the family, dialah yang memberikan fungsi-fungsi itu, tugas-tugas kepada anggota keluarganya itu sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kalau semuanya berjalan dengan baik, tentunya kapal kita akan berjalan dengan cepat. Tujuan kita race yaitu untuk kapal itu berjalan dengan cepat sehingga kita menghasilkan kecepatan yang tinggi sehingga mencapai victory. Amin. Mari saya undang bentuk bangkit berdiri. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa atas firman yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Bapak ajar kami ya Tuhan, untuk kami ya Tuhan bisa belajar ya Tuhan dari kisah Abigail ini ya Tuhan. Bahwa kami mau ya Tuhan setiap dari para ibu yang ada di sini ya Tuhan, Kau yang berikan kepada mereka ya Tuhan hikmat ya Bapak, berikan kepada mereka ya Tuhan kekuatan ya Tuhan, agar mereka bisa bertumbuh ya Tuhan menjadi legendary woman ya Tuhan. Ada setiap dari mereka ya Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan, ada purpose yang Kau telah tetapkan buat mereka semua ya Tuhan. Ya Tuhan, berikan kepada mereka ya Tuhan sekali lagi ya Tuhan keberanian, courage ya Tuhan, the ability to take ownership ya Tuhan. Kami juga mau ya Tuhan mereka untuk bisa discern, untuk bisa memiliki hikmat, untuk bisa membedakan apa yang benar dan yang baik ya Tuhan. Dan mereka bisa mau dengan cepat mengambil keputusan ya Tuhan. Dan mereka adalah memiliki fungsi sebagai helper dalam keluarga ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan untuk perayaan Mother's Day ini Tuhan. Sebenarnya kami mau masuk dalam doa berkat-Mu ya Bapak. Jika Engkau dengan setia melakukan segala firman yang disampaikan pada hari ini, maka diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu yang di atas lumbungmu, di dalam segala studimu, segala usahamu, dan segala pekerjaanmu. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor.
Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari ini ya Tuhan. Kami bisa tinggal ya Tuhan di negara New Zealand ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang telah berikan kami ya Tuhan negara ini yang dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk segala jajaran pemerintahan ya Tuhan, baik dari Prime Minister dan juga semua official yang paling atas sampai bawah ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan mereka bisa terus setiap pengambilan keputusan yang berdasarkan Engkau ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk case-case ya Tuhan yang saat ini masih bermunculan ya Tuhan. Kau yang terus jaga pelihara kami ya Tuhan. Jauhkan kami ya Tuhan dari sakit penyakit ya Bapa. Kami juga sekali mau berdoa ya Tuhan untuk negara kami Indonesia ya Tuhan. Kau yang terus ya Tuhan jaga negara ini Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan family kami ya Tuhan, sanak saudara kami ya Tuhan, teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan ya Tuhan, dan orang-orang percaya di Indonesia ya Tuhan. Kau yang terus jaga mereka ya Tuhan. Kau yang pelihara mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk fellowship kami ya Tuhan. Kau yang terus berikan kami hikmat ya Tuhan, berikan kami sukacita, damai sejahtera ya Tuhan dalam berfellowship ini ya Bapa. In Jesus name we pray. Amen. Happy Sunday. Sunday.